Makanya mumpung orang tua kita masih hidup, dua-duanya masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang mereka butuhkan hanya satu, perhatian dari anak-anaknya. Yang dibutuhkan orang tua hanya satu, cinta dari anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dimudahkan meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, meraih surganya Allah, mumpung orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Itu jalan tol, jalan pintas untuk meraih kesuksesan, jalan pintas untuk meraih kebahagiaan, pintu yang luar biasa besarnya untuk kita masuki dengan mudahnya, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan lahir dan batin kita, agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita di masa hidupnya dan juga di masa kematiannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bi'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati waliyyin al-anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna min ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'alin ya qa'iman bil zawal ya mubdi bil mithal wa lakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wal muru dalil qalbi جهلي وآيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau dan pengatur engkau wahai Kanjeng Nabiuna Muhammad, al-ghafur, maha pengampun, dzur rahmah, dan pemilik maha kasih sayang. Lau yu'ahiduhum, seandainya menginginkan, menghendaki, menghukum mereka, bima, disebabkan apa barang kasabu yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azab, sungguh akan disegerakan bagi mereka al-azab, siksaan dari Allah. Jadi Allah itu Ghafur,
Tuhan kita, pengatur kita adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Bersegeralah kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera, jangan ditunda-tunda. Makanya ada 5 hal yang harus disegerakan. Di antaranya adalah disegerakan kita bertaubat karena disebabkan dosa-dosa kita. Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Dzur-Rahmah, dan pemilik kasih sayang dan pemilik cinta. Jadi Allah itu sudah Maha Pengampun dan juga pemilik cinta, pemilik kasih sayang. Tidak ada yang melebihi Allah dalam mencintai kita. Tidak ada yang melebihi Allah dalam menyayangi kita. Tidak ada yang melebihi Allah dalam mengasihi kita. Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita lahir dan batin. Karena kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Makanya tatkala kita dititipi oleh Allah, diamanahi oleh Allah berupa iman, jaga baik-baik keimanan itu. Jangan sampai rusak keimanan itu. Jangan sampai dinodai dengan kemusyrikan, dengan perbuatan-perbuatan syirik menyekutukan Tuhan. Jangan sampai dirusak dengan kebohongan-kebohongan yang menyebabkan di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita, di dalam hati kita terdapat banyak penyakitnya. Makanya kita bersegeralah bertaubat kepada Allah, tidak usah ditunda-tunda. Karena belum tentu kita 1 jam ke depan kita masih hidup. 1 jam ke depan kita dijamin masih hidup, belum tentu. Jangan sampai kita ini didahului oleh azabnya Allah karena kita selalu menunda-nunda bertaubat kepada Allah. Lau yu'ahidukum, apabila jikalau menghendaki siapa Allah untuk menghukum kita, untuk memberi hukuman kepada kita, bima kasabu, karena disebabkan oleh kelakuan kita, disebabkan oleh perbuatan maksiat-maksiat kita, la'ajjala lahumul adab, sungguh Allah akan menyegerakan bagi kita al-adab, siksaan Allah. Balahum, akan tetapi lahum, masih kita diberi hak oleh Allah mau'idun, beberapa waktu, masih diberi waktu oleh Allah. Azabnya Allah yang seharusnya disegerakan masih ditahan oleh Allah, masih diberi waktu kita oleh Allah. Azabnya oleh Allah masih ditunda. Ditunda itu bukan karena lupa, ditunda itu karena masih memberikan kesempatan kepada kita agar kita bertaubat kepada Allah. Makanya nggak boleh kita menunda-nunda bertaubat kepada Allah, nggak boleh. Karena Allah sudah menunda azabnya, menunda siksaannya kepada kita, malah kita menunda-nunda lagi. Karena dosa yang belum terampuni oleh Allah pasti akan disiksa oleh Allah. Dosa yang belum mendapatkan maghfirah dari Allah pasti akan dihukum oleh Allah.
pasti akan dibalas oleh Allah. Dan ingat, la yajidu min dunihi mau'ila. Dan ingat, sungguh kita tidak akan mendapatkan min dunihi, dari selain Allah, mau'ila, tempat kita berlindung, tempat kita untuk selamat. Tidak ada lain kecuali Allah. Makanya tatkala kita ditunda oleh Allah, azabnya ditunda oleh Allah, hukumannya ditunda oleh Allah, jangan sampai kita juga menunda-nunda bertaubat kepada Allah. Wa tilkal qura, dan lihat, dan itulah di zaman dahulu al-qura, banyak negeri-negeri, ahlaknahum, oleh Allah dibinasakan mereka. Kenapa kok dibinasakan oleh mereka? Kapan dibinasakan oleh Allah mereka? Lamma zalamu, tatkala mereka berbuat dolim. Tatkala mereka sedang berbuat dolim, langsung oleh Allah dibinasakan. Kaumnya Nabi Lut langsung dibinasakan. Kaumnya Nabi Nuh langsung dibinasakan. Kaum Ad, kaum Samud langsung dibinasakan oleh Allah tatkala berbuat dolim. Makanya kita nggak boleh menunda-nunda dari bertaubat kepada Allah karena kedoliman yang kita perbuat. Waj'alna, dan menjadikan siapa Allah, menetapkan siapa Allah, limahlikihim, kepada pembinasaannya, kepada mereka mau'idah, waktunya, waktu tertentu. Sudah ditunda-tunda oleh Allah agar kita bisa bertaubat kepada Allah. Ditunda-tunda oleh Allah agar kita mempunyai waktu untuk bertaubat kepada Allah. Bersegeralah bertaubat kepada Allah, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita didahului oleh azabnya Allah. Tidak ada tempat untuk kita berlindung kecuali Allah. Banyak negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah karena mereka berbuat dolim di dalamnya. Itu negeri yang besar, kita negeri yang kecil saja. Lihat di dalam rumah tangga kita, jangan sampai rumah tangga kita itu dibinasakan oleh Allah karena kedoliman kita, karena kebodohan kita tidak mau mengaji. Kemudian ditetapkan oleh Allah kapan waktunya untuk dibinasakan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita kedahuluan azabnya Allah, siksanya Allah sebelum kita bertaubat kepada Allah. Pasti dosa yang tidak diampuni pasti akan dibalas oleh Allah. Dosa yang belum kita bertaubat pasti akan dihukum oleh Allah. Pasti. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah pemilik Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha mencintai kita hambanya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberi waktu oleh Allah untuk kita dapat bertaubat kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha mencintai hambanya. Kita masih ditunggu oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Lihatlah negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah. Itu tandanya kita masih diberi peringatan, diberi waktu untuk kita bersegera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan sampai kita selalu dan selalu berbuat dolim dalam kehidupan ini. Dolim terhadap diri sendiri karena kita membiarkan kebodohan kita, karena kita tidak mau mengaji. Waja'alna limahlikihim mau'idah, dan Allah menetapkan kapan waktunya untuk dibinasakan.
Jangan sampai azabnya Allah mendahului taubat kita. Wa idh qala Musa, dan ketika berkata kanjeng Nabi Musa li fatahu, kepada seorang pemuda, kepada seorang santrinya, kepada seorang pembantunya, la abrahu, tidak aku berhenti hatta abluga majma'al bahrain, sampai sehingga aku sampai majma'ah, pada tempat pertemuan al-bahrain, dua lautan. Jadi kanjeng Nabi Musa setelah mendapatkan wahyu dari Allah, tatkala kanjeng Nabi Musa ditanya oleh Allah, wahai kanjeng Nabi Musa, siapakah orang yang pintar di negerimu? Aku, ya Allah. Adakah menurut engkau orang yang lebih pintar darimu? Tidak ada, ya Allah. Jadi tatkala Allah bertanya kepada kanjeng Nabi Musa, adakah orang yang lebih hebat, yang lebih pintar daripadamu ya Musa? Kanjeng Nabi Musa menjawab, tidak ada, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, ada, banyak. Kemudian kanjeng Nabi Musa tersadar setelah diberi petunjuk oleh Allah untuk bertemu kepada salah satu hambanya yang mempunyai kelebihan daripada kanjeng Nabi Musa, yang kita kenal dengan nama kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Maka seketika itu kanjeng Nabi Musa mengajak seorang pemuda, yaitu santrinya. Berkata kanjeng Nabi Musa kepada santrinya, wa idh qala Musa li fatahu, dan ketika kanjeng Nabi Musa berkata kepada pemuda, kepada santrinya, la abrahu, tidak berhenti aku berjalan mencari hatta sehingga abluga sampai majma'al bahraini, pada pertemuan dua lautan. Jadi dua lautan ini bertemu. Itulah tempatnya hamba yang dicintai oleh Allah yang bernama kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Au amdi hukuba, atau kalau aku sampai kelewatan, maka aku akan butuh waktu hukuba yang sangat panjang. Falamma balagha, maka tatkala balagha sampai mereka berdua majma'ah, kepada tempat pertemuan bainihima, pertemuan di antara kedua lautan, apa yang terjadi? Nasiyahu tahuma, mereka dilupakan, mereka lupa hutahuma, kepada bekal mereka, yaitu ikan goreng yang sudah dimasak, dibuat bekal dalam perjalanan. Mereka dilupakan oleh Allah. Fattakhadha sabilahu, maka menemukan ikan itu sabilahu, jalannya, fil bahri, di dalam lautan, saroba, dengan cara melompat. Ini tanda, ini lambang. Jadi tatkala keduanya berjalan membawa bekal, membawa ikan yang sudah digoreng, yang sudah dimasak, tatkala mereka sampai di tempat yang telah ditentukan, ikan itu melompat ke lautan. Ikan yang sudah mati melompat menjadi hidup lagi ke lautan. Tatkala itu terjadi, tatkala mereka sampai pada tempat pertemuan dua lautan, namun mereka dilupakan oleh Allah. Kalau ada hal yang aneh, kalau ada kejadian yang aneh nanti, kanjeng Nabi Musa berpesan, ya disitulah tempatnya. Namun mereka lupa santrinya ini untuk menceritakan kepada kanjeng Nabi Musa tentang ada kejadian aneh, bahwa
ikan yang telah dimasaknya itu hidup kembali dan melompat ke lautan. Lautan itu adalah pertemuan antara dua lautan. Pertemuan dua lautan ini sekarang sudah banyak dicari-cari sama orang. Namun apa kaitannya dua lautan dengan lupa? Dua lautan dengan lupa, itulah tempatnya. Ikan yang sudah mati akan hidup kembali. Ikan yang tampaknya sudah mati, secara zahir sudah mati, akan hidup kembali, akan disadarkan kembali oleh Allah. Makanya kita jangan sampai lupa. Kalau sudah ditentukan tempatnya oleh Allah, sudah ditentukan waktunya oleh Allah, jangan sampai kita sekali-sekali melupakan itu. La haula wala quwata illa billah. Memang kita tidak mempunyai kekuatan, kecuali kekuatan itu dari Allah. Minta kepada Allah agar kita tetap disadarkan pada saat kita sampai pada dua pertemuan dari lautan. Lautan yang tanpa tepi, lautan yang tak bertepi. Ada di mana? Ya, ada di kita. Kalau lupa, orang kebanyakan lupa atau bahkan dilupakan, itu tak kalah dua lautan ini bertemu. Banyak yang lupa, bahkan sampai ngantuk-ngantuk, sampai ngantuk-ngantuk. Itu lautannya itu, nggak pernah nggak pernah kering itu lautan. Kalau sampai itu bertemu, tidur, lupa semua, ya. Makanya ikannya jangan sampai melompat ke lautan tanpa kita sadari. Karena detik-detik Allah memberikan petunjuk luar biasa, ujiannya luar biasa, ngantuknya luar biasa. Jangan sampai bertemu. Kalau sampai bertemu, kebanyakan lupa. Lupa, harus kuat kita. Makanya Kanjeng Nabi Musa mengajak seorang pemuda biar agar semangatnya tetap muda. Apapun yang terjadi tetap dia semangat dan luar biasa. Namun masih dilupakan oleh Allah. Walaupun itu terjadi, nantinya dikisahkan selanjutnya akan kembali kepada tempat pertemuan dua lautan. Dua lautan itu kanan dan kiri itu jangan sampai menyatu. Kalau sampai menyatu, hilang, lupa. Namun dibuka dikit, ya. Dijaga jangan sampai jatuh, ya. Ikannya jangan sampai jatuh, jangan sampai melompat ikannya dari dua lautan ke dalam dua lautan itu. Lautan yang kanan maupun yang kiri. Jangan sampai tertutup. Kalau tertutup lupa. Kalau sudah tertutup lupa. Kalau masih ngantuk-ngantuk mungkin masih bisa, ya. Tapi kalau udah tertutup, tidur, lupa, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau Allah sudah mau memberikan petunjuk, ujiannya luar biasa. Rasa kantuk yang datang, rasa kantuk yang luar biasa menghampiri kita, harus dibelalakkan matanya, ya. Jangan sampai gabung. Kalau sampai gabung, lupa, merem, tidur, lupa. Makanya jangan sampai itu terjadi. Ini pembelajaran yang berharga dari Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang Kanjeng Nabi Musa pada saat berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Makanya harus berjiwa muda. Semangatnya harus semangat muda. Jangan sampai kita lemah,
lembek seperti orang yang sudah tua. Orang tua sudah lemah, fisiknya sudah lemah, pemikirannya sudah lemah. Makanya butuh perhatian orang tua itu. Orang tua itu butuh perhatian, bukan cari perhatian, memang butuh perhatian dari anak-anaknya. Jangan sampai kita mengatakan, oh bapak ini caper, oh ibu ini caper, nggak boleh. Karena memang mereka butuh. Mereka itu kembali kepada anak-anak. Jangan sampai kita dikit-dikit menyalahkan orang tua. Cari perhatian kah? Kurang perhatian kah? Memang mereka butuh perhatian dari anak-anaknya. Makanya bersyukur sekali kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa merawat orang tua kita di hari tuanya. Diberi kesempatan oleh Allah bisa berbakti kepada orang tua kita di waktu tuanya, di waktu mereka sudah lemah, di waktu mereka sudah tidak punya tenaga. Yang mereka butuhkan hanya satu, yaitu cinta. Yang dibutuhkan orang tua tatkala mereka sudah tua renta, yang dibutuhkan mereka hanya satu, yaitu perhatian dari anak-anaknya. Yang mereka butuhkan para orang tua hanya satu, cinta dari anak-anaknya. Sangat beruntunglah kita apabila orang tua kita masih hidup sampai sekarang. Itulah jalan pintas, jalan tol, pintu utama untuk mendapatkan surga. Dengan mudah kita mendapatkan kesuksesan, dengan mudah kita mendapatkan kebahagiaan, dengan mudah kita mendapatkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua di waktu tuanya. Bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, ditinggalkan oleh bapak kita, ditinggalkan oleh ibu kita, kita tidak akan mendapatkan ridho dari orang tua. Sulit. Kita mendoakan orang tua, iya. Kita memberi sedekah, mengatasnamakan orang tua, iya. Kita memohonkan ampun orang tua, bisa. Namun kita mendapatkan ridho dari orang tua sudah tidak bisa. Makanya mumpung orang tua kita masih hidup, dua-duanya masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang mereka butuhkan hanya satu, perhatian dari anak-anaknya. Yang dibutuhkan orang tua hanya satu, cinta dari anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin dimudahkan meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan, meraih surganya Allah, mumpung orang tua kita masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Itu jalan tol, jalan pintas untuk meraih kesuksesan, jalan pintas untuk meraih kebahagiaan, pintu yang luar biasa besarnya untuk kita masuki dengan mudahnya, yaitu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan lahir dan batin kita, agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita di masa hidupnya
dan juga di masa kematiannya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.